Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kami mengucapkan selamat hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Semoga makin jaya dan makin kuat dalam menjaga kedaulatan bumi pertiwi. Kali ini kami akan menerangkan satuan TNI yang kita miliki saat ini. Seperti apa perkembangan dan kekuatan pasukan yang kita miliki. Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara sebagai wujud penghormatan dan penghargaan atas jasanya. Hari ulang tahun HUT TNI diperingati setiap tahun. HUT TNI ke-79 jatuh pada hari Sabtu 5 Oktober 2024. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Agus Subianto. Hari ulang tahun TNI tidak hanya menjadi momen untuk merayakan sejarah dan prestasi yang telah ditorehkan, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya peran TNI dalam mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas negara. Berbagai acara akan digelar dalam rangkaian HUT ke-79 TNI, mulai dari pameran alutsista, demo drone teatrikal, terjun payung, aerobatik, dan demo bela diri. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI akan digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta 5 Oktober 2024. Sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, akan dilaksanakan ziarah nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan angkatan bersenjata Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Di dalam TNI ada sejumlah pasukan khusus yang memiliki fungsinya masing-masing. Apa saja pasukan TNI khusus? Simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum mengenal pasukan khusus TNI, baiknya mengetahui tentang TNI secara umum. TNI terbagi dalam 3 angkatan bersenjata yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, TNI Angkatan Darat. Slogan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD adalah Kartika Eka Paksi. Semboyan ini berarti burung gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita yang tinggi. TNI AD juga memiliki lambang berbentuk burung Garuda. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan di darat, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Kekuatan TNI AD saat ini terdiri dari 4 komando utama pembinaan atau Kotamabin, yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Kodiklatat, Komando Daerah Militer atau Kodam, dan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selain Komando Utama Operasi, TNI AD juga memiliki Komando Pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer atau Akmil, Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Sekapat, dan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Seskoat. TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat yang menjadi pimpinan tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat atau Mabesat. Kasat saat ini yaitu Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Yang kedua adalah TNI Angkatan Laut. Slogan atau moto Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL adalah Jelasweva Jayamahe. Moto ini berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti justru di laut kita jaya atau kejayaan kita ada di laut. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kekuatan TNI AL saat ini terbagi dalam 5 komando utama atau Kotama, yaitu Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI, yang kedua Komando Lintas Laut Militer atau Polin Lamil, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut atau Pushidrosal, Korps Marinir Republik Indonesia atau Kormar RI, dan Komando Daerah Maritim atau Kodamar. Selain Komando Utama Operasi, TNI AL juga memiliki Komando Utama Pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Angkatan Laut atau AAL, dan Komando Utama Pengembangan dan Doktrin yaitu Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut atau Kodik Latal. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut atau Mabes AL. Kasal saat ini dijabat oleh Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Dan yang ketiga adalah TNI Angkatan Udara. Slogan TNI Angkatan Udara atau AU adalah Ampuh yang merupakan akronim dari Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis. Slogan ini dibuat oleh Marskal Tony Haryono yang dilantik menjadi Kasau. Selain itu, TNI AU juga memiliki moto yaitu Swabwana Paksa yang artinya sayap tanah air. Sementara itu, Akademi Angkatan Udara atau AAU memiliki semboyan Vidya Karma Virapakca yang mengandung makna Taruna Calon Perwira Ksatria atau Vira. TNI AU dibekali ilmu pengetahuan yang profesional yaitu Vidya, disiapkan untuk berbakti atau karma, mengemban tugas negara dengan jiwa kejuangan dalam bidang matra udara atau Pakca. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara adalah salah satu cabang angkatan perang yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara. Saat ini TNI AU dipimpin oleh Marskal TNI Muhammad Tony Haryono sebagai Kasau. Dengan medan teater dibagi menjadi 3 komando operasi udara. Sebagian besar pangkalan udara berada di Pulau Jawa dan Kalimantan. TNI AU juga memiliki Satuan Khusus Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat yang dikenal juga dengan sebutan baret jingga, didapat dari warna baret khusus yang dipakai. TNI AU saat ini memiliki 30.100 personil yang dilengkapi dengan 110 pesawat tempur, diantaranya mencakup 5 Su-27 dan 11 Su-30 sebagai pesawat tempur utama, melengkapi 33 unit F-16 Fighting Falcons, Hawk 200, KAI T-50, dan Embraer EMB 314. Pasukan elit TNI. TNI juga memiliki pasukan khusus yang dibentuk dan disiapkan untuk kondisi dan keadaan tertentu. Yang pertama, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Korps Baret Merah ini memiliki kemampuan khusus untuk gerak dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Sejumlah operasi yang berhasil dilakukan Kopassus yakni penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permersta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G-30S, Pepera di Irian Barat,
dan operasi Seroja di Timur-Timur. Kopassus juga berhasil melakukan operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang Thailand atau Woyla, operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, dan operasi pembebasan sandera perompak Somalia. Yang kedua, Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Kopaska merupakan pasukan khusus di bawah TNI Angkatan Laut. Pasukan ini dibentuk atas arahan Presiden Insinyur Soekarno untuk mendukung pembebasan Irian Barat pada 31 Maret 1962. Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Kopaska terbagi dalam 2 komando, yaitu di ujung Surabaya dan Satuan Pasukan Katak Armabar di Jakarta Utara. Yang ketiga, Detasemen Jala Manggara atau Denjaka. Pasukan milik TNI AL ini mulanya dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan lainnya. Para prajurit pasukan ini juga dituntut efektif bertindak menghadapi segala bentuk aksi teror. Pasukan ini menggunakan seragam hitam dengan baret ungu. Yang keempat, Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Kopasgat dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Ciri khas pasukan khusus ini yaitu menggunakan baret warna jingga. Pasukan ini merupakan pasukan tempur untuk kebutuhan matra udara, serta memiliki kemampuan terjun payung militer. Yang kelima, Satuan Peleton Intai Tempur atau Ton Taipur. Ton Taipur masuk ke dalam Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat. Ton Taipur untuk melakukan penumpasan tertentu dengan pasukan yang relatif kecil. Ton Taipur mampu melaksanakan operasi di rawa, hutan, gunung, dan bahkan perkotaan. Ciri khas pasukan ini yaitu dibekali senjata berupa senapan serbu, pistol, sangkur, dan sniper. Hingga sumpit yang dilengkapi jarum beracun. Biasanya racun berasal dari getah pohon atau bisa ular. Yang keenam, Batalion Intai Amfibi atau Yon Taifib. Batalion ini merupakan satuan khusus dalam Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Tugas Yon Taifib adalah untuk membina dan menyediakan kekuatan amfibi maupun darat, serta tugas operasi khusus. Yon Taifib memakai baret ungu khas marinir. Namun yang membedakan dengan marinir adalah penggunaan brevet atau trimedia di samping Pataka Korps Marinir. Yang ketujuh, Satuan 81 atau Gultor. Satuan 81 atau Gultor adalah satuan di Kopassus. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum, termasuk jumlah personel maupun jenis persenjataannya. Satuan 81 atau Gultor menggunakan baret merah. Mereka merupakan ujung tombak utama pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan adalah Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90. Sat Bravo 90 bertugas untuk melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh, dan melakukan penindakan teror bajak udara, serta operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 adalah satuan di bawah TNI Angkatan Udara. Ciri khasnya adalah baret jingga. Yang kesembilan adalah Batalion Rider. Batalion Rider memperoleh pendidikan dan latihan khusus untuk bisa melakukan perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion dilatih secara rutin untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat di atas batalion infanteri biasa. Mereka juga dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. Sebagian personil dalam Batalion Rider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. Guys, demikianlah sedikit informasi tentang kekuatan TNI di usianya yang ke-79 tahun. Semoga TNI kita makin kuat dan semakin solid. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, bravo TNI ke-79.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.